Izin Bung Rocky Gerung, Bapak Dungu Indonesia, karena kebetulan saya anak Dungu Indonesia, berarti saya adalah anaknya Pak Rocky. Kan kamu minta izin, belum saya izinkan udah ngomong. Oh iya, silakan. Itu artinya Dungu beneran. Siap. Anda boleh jadi koruptor, tapi koruptor yang berintegritas itu. Apa itu koruptor berintegritas? Kalau Anda ditangkap, jangan nyogok jaksanya. Martabat itu ada pada manusia, bukan pada jabatan. Itu tapi dia kan bapak kita. Bapak dari mana? Bapakmu itu kau pilih seumur hidup. Presiden kau pilih 5 tahun sekali, masa bapak diganti setiap 5 tahun? Karena dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang darahnya kotor. Katanya. Jangan takut mempersoalkan sesuatu yang dilarang oleh negara. Mantap. Halo guys, kita akan melihat rangkuman video Rocky Gerung, dan di sini video ini sangat menarik sekali ya. Ini debat seorang hakim dipermalukan Rocky Gerung karena minta izin. Nah, tadinya seperti itu ya teman-teman ya. Ya di sini banyak sekali Rocky Gerung memberikan sebuah motivasi dan anehnya di sini ada bapak Dungu dan anak Dungu. Di sini pernyataan itu seperti itu, dan saya rangkum videonya ini. Tentunya videonya Rocky Gerung ini sangat keren sekali, sangat memotivasi ya. Ya, silakan. Ya sudah, sebelah sana dulu ya. Ya, oke, pojok kiri. Izin Bung Rocky Gerung, Bapak Dungu Indonesia, karena kebetulan saya anak Dungu Indonesia, berarti saya adalah anaknya Pak Rocky. Yang pertama yang saya ingin pertanyakan, stop. Yang lain. Karena katanya Silakan, harus izin itu, mengkritik. Bukan. Kan kamu minta izin, belum saya izinkan udah ngomong. Oh iya, silakan. Itu artinya Dungu beneran. Siap. Bung Rocky, ingin saya tanyakan, ini sedikit mengganggu saya perihal hukum di Indonesia. Yang pertama, kenapa orang lebih percaya kepada Hotman Paris 911-nya ketimbang dengan mengadu kepada polisi dan jaksanya? Ini adalah salah satu hal. Yang kedua, bisa tidak Indonesia ini mencapai Indonesia emas sebelum 2045? Yang ketiga, saya kurang setuju tadi dengan Pak Rocky Gerung mengatakan bahwasannya orang kaya dijamin tidak korupsi, karena saya mantan masuk pondok pesantren. Bener. Kenapa saya katakan demikian? Karena terkadang anak buah yang salah, tetapi pimpinan yang disalahkan. Siap. Ini juga harus seperti itu. Nah, jadi saya minta dengan kedunguan saya, mudah-mudahan Pak Rocky Gerung juga dapat menjawab dengan dungunya saya. Terima kasih Pak Rocky Gerung. Pertanyaannya ini sangat luar biasa ya. Ini keren pertanyaannya ya. Oke. Jadi yang miskin anak buahmu kan? Ya itu. Ayo jawab sendiri itu. Ada masalah buat saya itu. Oke. Tetapi prinsipnya adalah kekuasaan itu selalu menginginkan akumulasi itu. Itu dasarnya. Surplus kekuasaan artinya keinginan mengakumulasi menjadi-jadi. Jadi kekuasaan itu modal untuk korupsi. Itu poin saya. Tetapi saya tidak mengatakan korupsi itu buruk. Anda boleh jadi koruptor, tapi koruptor yang berintegritas itu. Apa itu koruptor berintegritas? Kalau Anda ditangkap, jangan nyogok jaksanya. Itu Tanggung jawab jadi ya. koruptor yang berintegritas. Karena setiap orang punya kebebasan untuk memilih dia mau jadi apa. Mau jadi ustadz, silakan jadi ustadz yang berintegritas. Jangan berhenti berceramah kalau nggak ada amplop. Yes, itu namanya ustadz berintegritas. Kalau mau jadi guru yang berintegritas. Jadi semua hal tergantung pada pilihanmu apa. Anda bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Karena itu saya kesel kalau baca tagline-nya KPK itu. Jujur itu hebat. Kurang ajar dia. Saya dosen dari awal jujur, nggak hebat itu biasa aja. Kita memilih sesuatu kok. Hakim dari awal masuk tingkat 1 fakultas hukum, dia bercita-cita jadi hakim, berarti dia akan pertanggungjawabkan palu dia itu ke arah mana itu. Bagi saya, apapun profesi Anda, mau jadi maling, mau jadi bajingan, mau punya cincin 3 kg dengan otak 2 gram, nggak ada soal. Yang penting dia bertanggung jawab terhadap pilihannya itu. Nah, manusia dihitung berdasarkan tanggung jawab dia itu. Itu penjelasannya. Baik. Oke. Terima kasih. Oke, saya berikan Video yang kesempatan. pertama ini keren juga ya. Ini ada motivasinya. Kita lihat dan kita tengok video yang kedua.
Saya tidak mendungu-dungukan seperti yang Anda maksud tadi, semua orang saya dukung. Enggak. Tidak pernah saya mendungukan semua orang. Saya mendungukan orang yang pikirannya terhalang oleh kejujuran orang lain. Itu dasarnya. Saya akan tidak lagi mendungukan orang, maka saya berbohong pada batin saya. Saya nggak menghina Pak Jokowi, saya menghina presiden yang tolol, yang dungu. Terganggu nggak moral dia? Nggak boleh terganggu, karena presiden itu jabatan. Presiden itu bukan manusia. Martabat itu ada pada manusia, bukan pada jabatan. Itu tapi dia kan bapak kita. Bapak dari mana? Bapakmu itu kau pilih seumur hidup. Presiden kau pilih 5 tahun sekali, masa bapak diganti setiap 5 tahun? Gitu, Pak. Betul juga ya, bener ya, betul juga ya. Kalau presiden bikin kesalahan kita maafin, artinya kita tidak paham bahwa dia itu kita tugaskan untuk mensejahterakan kita. Kan saya bayar pajak untuk gaji dia. Nggak ada problem personal dengan politik saya. Saya punya problem dengan kebijakan pejabat-pejabat itu. Karena itu saya nekat aja bilang. Nah, oke deh. Yang video kedua ini juga memang ada masuk akalnya juga ya. Kita tonton dan kita simak video yang ketiga. Kenapa bertengkar dengan pendapat kena pidana? Itu nggak masuk akal. Saya tidak melukai 1 inci kulit seseorang kalau saya ucapkan pendapat. Karena usia pidana. Ajaib negeri ini. Mengucapkan pendapat adalah pidana. Tapi itu yang ingin saya tanya pada Anies, eksplorasi apa dasarnya, supaya bukan sekedar kita yang tahu, petani di Cimacan itu tidak lagi ragu untuk bahkan memotret orang yang lagi menanam sesuatu yang menghalangi pekerjaan dia. Ini yang mesti kita sosialkan. Nah, kita sosialisasikan ini di dalam upaya menghasilkan kembali demokrasi. Tapi hari-hari ini dianggap bahwa demokrasi nggak ada, yang ada dinasti. Padahal sebetulnya juga dinasti nggak ada. Karena dinasti itu darahnya biru, yang sekarang darahnya kotor. Yang sekarang darahnya kotor katanya. Wow. Oke, kita simak video yang terakhir. Dan bagaimana tanggapan kalian semua di antara video 1, 2, 3 dan ini video yang terakhir. Fakta antropologis kita, jejak historis kita, dari awal Indonesia itu adalah majemuk. Memang, iya dari awal memang Indonesia ini majemuk. Secara etnis, secara agama, secara alam pikiran, orientasi seksual, apa aja. Kondisi lokal, kita majemuk. Oleh karena itu diperlukan persatuan. Tetapi Presiden Jokowi kadang-kala nggak mengerti itu. Dia bilang, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Ngaco. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaannya, boleh dong, masa nggak boleh? Karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Nah, itu yang menyebabkan orang saling ngintip, ngintai. Karena kebiasaan berbeda itu tidak diajarkan, tidak jadi diskurs. Betul Bang Rocky, memang betul sekali. Itu masalahnya kan. Jadi saya ingin teman-teman semua ini untuk jadi manusia unggul di 2045, berpikirlah secara tajam. Jangan takut mempersoalkan sesuatu yang dilarang oleh negara. Mantap sekali ya. Oke, jadi videonya sampai di sini dan kita akan sambung dan kita akan cari topik-topik video tentang video Rocky Gerung ini yang spektakuler tentunya ya, dan kita akan rangkum videonya secara baik ya besok ya, dan sampai ketemu di video saya berikutnya.